Ya, kadang-kala itu suka dan duka begitu ya Bapak Ibu ya. Tapi tetaplah kita menjadi seorang hamba Tuhan yang setia begitu kan Bapak Ibu ya. Sedikit saya menyaksikan Bapak Ibu ya. Sedikit saya menyaksikan akan kasih Tuhan begitu ya. Kadang-kala kita berpikir begini Bapak Ibu. Kita kadang-kala berpikir bahwa kita menghitung berkat Tuhan itu berupa materi, gitu ya. Kadang-kala, Pak Joko diberkati ini dan itu bukan seperti itu ya. Kadang-kala Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita sekalian. Saya tidak akan menyaksikan tentang kecelakaan saya tidak, tapi ini menyaksikan bagaimana Tuhan meneguhkan sebuah panggilan. Saat anak saya Joy, ya, ini mungkin sudah saya sampaikan ke Pak Philip ya, mungkin yang lainnya belum tahu begitu ya. Tanggal 30 Agustus itu Joy masuk sekolah STI Jogja. Joy posisinya harus tanggal 30 itu masuk ke sana begitu Bapak Ibu ya. Dan keadaan kami tanggal 30 itu mohon maaf ya. Kami tidak memiliki apa-apa begitu ya. Lalu Joy ini sudah gelisah ya, sebagai anak dia sudah gelisah ya. Lalu saya meneguhkan akan panggilan Jojo, kalau memang benar kamu dipanggil Tuhan, pasti kamu akan berangkat begitu ya. Pasti Tuhan akan sediakan berkat. Ya Pak. Detik-detik terakhir itu Bapak Ibu, seolah-olah kami ini sudah tidak punya pengharapan gitu ya. Saya cuma hanya satu, bahwa saya punya Tuhan. Kalau memang Joy dipanggil Tuhan untuk melayani dia ya, saya yakin Tuhan akan sediakan berkat itu begitu ya Bapak Ibu ya. Dan malam itu Bapak Ibu, malam itu saya ini buat api unggun ya, karena pada waktu itu musim berdiding gitu ya. Saya nggak bisa tidur kalau saya nggak hangat-hangat gitu dulu ya. Sampai larut malam tuh saya nggak bisa tidur ya, karena ini yang tugas operasi itu ya, saya nggak bisa tidur. Saya buat api unggun dan malam itu saya mendapatkan apa ya, bel yang menganggap saya ini sebagai adiknya begitu ya. Walaupun dia bukan siapa-siapa saya, tetapi dia menganggap saya sebagai adiknya. Dan saya berterima kasih ketika saya dianggap sebagai adik ya, dari seorang hamba Tuhan yang ada di Surabaya begitu ya. Singkat cerita, beliaunya itu hubungin saya, "Dek, anakmu harus sekolah ya?" "Iya Pak Yu." Ya, seorang perempuan ya. "Ya, ini ada sedikit samu buat ponakku." Dan di saat itu pula saya kata, "apa kata Papa? Ya, kalau Tuhan panggil kamu, pasti kamu akan disediakan berkat." Ya, sehingga Bapak Ibu pagi hari itu saya bisa berangkat ke Joy, ya. Dan pesan dari ketua sinode, Pak Joko nggak boleh ngantar. Pak Joko cukup ngantar di stasiun. Saya hanya mempercayakan, "Jo, Papa harus bisa menjaga kepercayaan. Papa hanya bisa ngantar kamu sampai ke stasiun, sampai naik kereta. Setelah itu Papa pulang." Berangkat jam 4, jam 5, Bapak tidak salah ya, 5 sore. Saya hanya doa Papa juga yang mengerjakan, gitu ya. Sudah berangkat jam 10 malam dia sampai ke Jogja, sampai Jogja. Puji Tuhan dia dijemput oleh adik saya, walaupun adik saya sedang sakit dijemput lalu diantar ke asrama. Puji Tuhan. Keesokan paginya tanggal 1 itu Bapak Ibu, tanggal 1 itu ya, tanggal 1 itu daftar ulang Bapak Ibu, daftar ulang. Lalu saya pantau terus
Siang itu, Jo, kamu sedang apa? Di asrama apa? Nah, gimana teman-teman sudah daftar ulang? Hati saya itu sedih. Kenapa Bapak Ibu? Karena daftar ulang itu harus bayar 1.100.000, ya. Harus bayar 1.100.000. Waduh, anak saya sendiri di asrama, teman-temannya sudah daftar ulang semua Bapak Ibu. Tuhan tolong, ya. Hanya di dalam hati, Tuhan tolong. Saya Bapak Ibu, tanggal 1 itu saya coba memberanikan diri, ya, turun ke bawah, ke Dono Bapak Ibu. Saya nekat, benar-benar nekat. Dalam nama Tuhan Yesus, ini rekeningnya mudah-mudahan sudah diisi, sudah diisi, gitu ya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, ketika saya cek saldo itu, puji Tuhan ada Bapak Ibu, ya. Sehingga saya langsung transfer ke anak saya, Jom, ini berkat kamu, gitu ya. Ini berkat kamu, kamu bisa daftar langsung, gitu ya. Jadi ketika anak saya Joy dalam memenuhi panggilan itu, ya, saya minta tanda sama Tuhan. Buat apa benar ini Joy ini adalah Tuhan yang putus, Tuhan yang panggil. Kalau Tuhan yang putus dan Tuhan panggil, berikan hamba ini tanda, sekalipun itu sesuatu yang sangat sulit buat saya karena Joy itu adalah anak yang pertama, begitu ya. Tapi saya teringat dengan komitmen saya pada waktu dalam kandungan Bapak Ibu, ya. Joy itu sudah kami persembahkan untuk Tuhan, ya. Sehingga ketika saya ingat itu Bapak Ibu, ya sudahlah Tuhan, memang dia milikmu, ya sudah, gitu ya Bapak Ibu, ya sudah. Dan Joy sendiri dalam kesaksiannya, Pak, saya ini nggak bisa kemana-mana, Pak, nggak tahu Pak, ya. Saya mau kuliah ini, kuliah itu, saya kelihatan nggak bisa Pak. Saya maunya di sini, ya sudahlah. Kalau memang itu Tuhan yang panggil kamu, ya sudah, gitu ya, ya sudah. Ya, saya hanya merestui, begitu Bapak Ibu, ya, merestui sebagai orang tua, merestui. Ya, jadi itu kesaksian saya bagaimana Tuhan kadang-kala ya mengizinkan, begitu ya. Semuanya itu tidak lepas dari izin dan pengetahuan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan hal itu terjadi untuk kami dan Tuhan kasih tanda itu, ya sudah, saya hanya menjalaninya. Ya, saya hanya menjalani dan saya pantau dalam 1 bulan itu Bapak Ibu, karena apa? Di STI itu yang pertama siapa tuh? Adiknya Pak, ini Pak Maringono, ya kan? Itu hari Jumat sampai Senin itu kan nggak ada makan Bapak Ibu, ya. Makanya di luar. Itu saya kasih samunya, ngepres kadang-kadang. Kasihan Joy itu bilang begini, Pak, aku ambil komitmen setiap Senin saya puasa gitu. Sampai hari ini saya tanya, Jo, komitmen itu apa kamu tetap pegang? Iya Pak, aku tetap berpuasa setiap hari Senin, ya puji Tuhan. Sampai hari ini. Kadang-kadang dia laporan, Bapak Ibu buat laporan setiap minggu ya, dia laporan ada pembukaan, pengeluaran dan pemasukan berkat Tuhan yang dia terima. Setiap Jumat itu Pak, waktu tinggal 20.000 gitu ya. Kadang-kadang dia harus berpuasa hanya makan mie saja, begitu Bapak Ibu. Kadang-kadang kalau dia pelayanan, ya, dia dapat apa? Dapat berkat mie, begitu ya. Puji Tuhan sudah dimasak seperti itu. Biasanya saya katakan sama Jo begini Bapak Ibu, Jo, kamu nggak akan pernah mati jika engkau melayani Tuhan. Ya. Engkau nggak akan mati untuk melayani Tuhan, enggak. Tuhan izinkan untuk membentuk karakternya. Saya selalu dukung seperti itu Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini kesaksian saya. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita dalam keadaan, dalam situasi yang sangat rendah sekali. Ya, pasca kecelakaan itu kan saya nggak bisa apa-apa Bapak Ibu, ya. Sudah saya dalam titik yang terendah, saya nggak bisa apa-apa. Ya, saya sudah nggak bisa melakukan aktivitas apa-apa, ya duduk manis gitu ya. Sambil kalau ada pesanan jari, ya saya buat jari, begitu ya. Hanya itu saja yang saya bisa kerjakan. Ya, kadang-kala orang menilai, ya itu penilaian yang nggak masalah. Ya.
penilaian seseorang itu kan pandangan pribadi ya, tetapi hati ini hanya Tuhan yang baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau tidak ada yang menyambung kesaksian ini, kita sambung dengan satu pujian, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang terjatuh tapi nggak sampai tergeletak ya, dan itu yang kami alami, bukan saya secara pribadi, sekeluarga, tapi saya percaya ya tangan Tuhan yang kuat itu selalu menopang kita. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Kalau mungkin hati kita saat ini penuh dengan segala sesuatu yang kurang berkenan, kita minta Tuhan, ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita pujikan pujian ini dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan.
Kita berdoa kepada Tuhan. Kami menaikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan untuk siang hari ini. Kami siap mendengar firman-Mu. Kami siap menjadi bejana yang dibentuk, yang dipakai oleh tuannya seperti yang Tuhan ingin. Engkau urapi hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan. Urapi setiap kami yang hadir untuk belajar menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Kami menyambut firman-Mu dengan penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam. Puji Tuhan. Selamat datang di gereja Anugerah Tuhan. Yang belum sempat minum, silakan minum nanti. Yang sudah sempat, terima kasih untuk Pak Ferry pertama kali datang beserta Ibu. Dan berikutnya teman-teman datang. Tadi khawatir yang datang kok sedikit, tapi tidak apa-apa. Seberapapun yang datang, saya mengucap syukur, terima kasih. Lalu Pak Ferry komentar tadi, di jagungan kok yang khotbah kok jagungan, tidak keliru tak? Ini tidak keliru, ini sudah diatur oleh panitia. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita, kitab 2 Timotius pasal yang kedua, ayat 15, ayat 20 dan ayat 21. Kitab 2 Timotius pasal yang kedua, ayat 15, ayat 20 dan ayat yang ke-21. Saya mohon dengan hormat, nanti ayat 20 dan 21 teman saya yang membantu membacakan. Saya membaca ayat 15, mungkin teman saya dapat membantu saya. Mungkin Mas Pak Toton, Pak Pendeta Toton, Andrius akan baca ayat 20-21. Saya membaca ayat yang ke-15. Demikian 2 Timotius pasal yang kedua ayat 15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Ayat 20. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Terima kasih. Tema kita perabot yang mulia. Perabot adalah perlengkapan rumah tangga, barang-barang. Tentu rumah tangga ini tidak hanya berada di ruang tamu, ruang terhormat, tidak hanya di teras yang segera orang dapat melihat, tetapi perlengkapan rumah tangga juga ada di sumur, di dapur, bahkan di kasur. Dan Alkitab berkata ini tidak hanya kaitan rumah tangga, tapi dalam rumah yang besar. Ini karya Allah yang ajaib yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Ini bumi yang Tuhan anugerahkan kepada kita untuk bersama-sama kita garap, kita kelola, kita usahakan, kita kerjakan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tentu tatkala kita membaca perabot ini benda mati. Tetapi Alkitab katakan usahakanlah, berarti kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, penuh kualitas. Seperti mesin
yang terus berputar, mandek ya mati. Dan ini adalah surat yang terakhir dari Rasul Paulus kepada anak rohaninya yang kekasih, menyebut dia rekan sekerja yang setia pada tahun 67 Masehi. Sudah lama bukan? Tapi ayat ini cocok di hari ini, walaupun di tahun 67 abad pertama. Bagaimana Timotius masih muda, masih imut-imut, sering batuk pilek, panas, demam, flu, mungkin sering encok, rematik, harus dirawat. Dan mungkin juga masih malu-malu menyampaikan firman, MC urung iso, singer, song leader, apalagi khotbah, belum mampu. Lalu tantangan, rintangan, kesulitan demikian besar menghadapi ajaran sesat. Dan mungkin ajaran sesat abad pertama ya hari ini juga ada, mengatakan Kristus sudah bangkit dan kebangkitan orang Kristen sudah berjalan. Dan hari ini kita belajar, mungkin ajaran sesat sekarang Kristus itu bukan Tuhan, bukan gembala yang baik, bukan juru selamat. Dan bagaimana kita menjawab tantangan, rintangan, kesulitan dalam pelayanan kita yang demikian kompleks, sementara kita tidak mampu menghadapi tantangan ini. Tetapi Alkitab memberi penjelasan kepada kita, walaupun kita lemah, kita tidak berdaya, tetapi Allah yang berkarya memilih kita, diberi gambaran untuk memperjelas panggilan Tuhan untuk Timotius dan untuk kita sekalian. Seniornya sudah hampir pamit. Paulus dalam 2 Timotius pasal 4 ini sudah pamitan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman. Sekarang tampuk estafet tak serahkan kepadamu. Teruskan pelayanan ini, lanjutkan, jangan pernah mandek. Walaupun tantangan, rintangan, kesulitan pasti ada. Dan hari ini hamba-hamba Tuhan garis depan adalah menerima tongkat estafet itu kepada kita. Kita bersyukur garis depan ini dari dulu luar biasa. Dulu dikenal namanya Patmos, lalu garis depan. Lalu sekarang apa ini? Singkatannya banyak sekali. Lihat dulu gambarnya demikian, gambar doa Patmos itu, dan sekarang mahkota. Ini berarti ada gerak maju, tidak stagnan, tapi ada sesuatu yang ingin dicapai dengan kebersamaan garis depan di garda terdepan. Tidak main-main. Saya bersyukur ini ada kemajuan. Pak, ini semua akan direkam, Pak, akan dilaporkan ke pusat, Pak. Berarti tidak main-main. Ini sudah ada restu dari pusat ini. Saudara tidak main-main, bukan pusat Jakarta, tapi dari surga Tuhan sudah memanggil saudara. Di mana tempat saudara? Kita memberi penjelasan kepada kita belajar menjadi perabot yang indah, menjadi perabot yang mulia, menjadi perabot yang dipakai oleh Tuhannya. Tentu perabot ini memang gambarannya benda mati, tetapi hidup bersama dengan Tuhan. Yang dimaksud bukan perabot benda mati, bukan barang-barang di rumah, tetapi saudara dan saya. Sehingga kita berkata, usahakanlah supaya kamu tidak usah malu. Kamu harus berterus terang. Kamu harus menyampaikan kebenaran. Lek benda mati apa iso? Lek pot tas bunga tidak bisa. Ini kita, saudara dan saya, dan ditempatkan di tempat yang lain. Dari kata berterus terang ini, bahasa aslinya ini
ahli strategi yang dapat memecah batu besar itu dipecah-pecah. Lalu batu besar itu dibentuk sesuai dengan maksud tujuan. Saya membawa batu besar yang sudah dibentuk, mungkin seperti ini. Mungkin orang nggak percaya ini asalnya batu besar, tapi ini batu besar. Di tangan ahli orang yang terlatih, batu besar itu dapat menjadi rintangan seperti ini dan ditata demikian indah. Dan batu ini tidak boleh protes. Tidak boleh protes ini batu ini. Ditempatkan di depan, di belakang. Bahkan walaupun sudah baik itu dipotong juga. Sesuai dengan kerinduan dari ahlinya. Bisa dengan jajaran genjang, mungkin juga bujur sangkar, mungkin juga diagonal. Sesuai dengan maksud dan tujuan agar tampak indah, rapi, menarik. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara ditempatkan oleh Tuhan di mana saudara berada. Harus berterus terang. Jangan takut Pak Prabowo, saya ada di sini. Mungkin bisa Tuhan yang berkata, jangan takut Pak Joko, aku ada di sana bersamamu. Aku sudah membentukmu, menggerajimu, menatamu, menempelmu di sana. Bahkan mungkin tidak harus kelihatan batu itu, batu fondasi tidak kelihatan. Tapi betapa manfaatnya luar biasa. Walaupun tidak kelihatan, batu itu tidak pernah protes. Dan hari ini saya juga bersyukur ditempatkan di Jagungan. Saya bersyukur ada teman dari Kamret. Dari Tulungan Golgota, Banguan, Sendang, Pagerwojo, Kedoyo, Geger, Sendang, Rosok, Tugu, Talang. Kita belajar di mana saudara berada. Siap di sana ingin mengerjakan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan sesuai dengan potensi kita masing-masing. Tentu kita akan belajar mengevaluasi diri. Kerasan di tempatmu itu memang sudah rencana Tuhan atau wah aku nyaman di sini ya, dekat pasar, dekat sekolahan, dekat terminal. Lek tujuannya itu bukan tujuan itu namanya. Itu menambuhkan diri kita, kenyamanan kita. Tentu fasilitas penting. Tapi saya tadi juga bersyukur Pak jalan sudah semakin mulus, tidak seperti 20 tahun yang lalu. Bahkan 30 tahun yang lalu ini masih hutan rimba. Jalannya sulit. Tapi bersyukur dari tahap demi tahap jalan sudah dirapkan. Dan hari ini kita belajar usahakanlah di mana kita berada. Berkarya, berinovasi, inovasi. Itu namanya usaha. Dan hari ini kita belajar di mana kita berada, punya usaha, jangan mandek. Lek mandek berarti tidak usaha, tidak cocok dengan ayat ini yang diberikan Rasul Paulus kepada Timotius. Timotius, kamu harus berusaha. Harus ada inovasi, ada terobosan baru. Di mana kita berada. Tentu saya juga masih belajar dari teman-teman dari depan ini, ada terobosan baru. Saya senang khotbah mungkin ada direkam seperti itu, masuk YouTube seperti teman-teman saya, luar biasa. Tidak menutup kemungkinan kita punya tim. Saya khotbah ada yang merekam, ada pemain musik, banyak belajar. Dan ada terobosan baru dalam pelayanan. Saya dalam pengembangan kecil-kecilan saya juga tidak bisa seperti teman saya dari Pak Jokowi. Mungkin saya di sisi yang lain tidak bisa seperti Pak Joko. Anaknya sudah berangkat, belum dikasih sambung masih. Bahkan mau berangkat belum ada.
potensi masing-masing. Kalau saudara punya potensi seperti Pak Joko, bersyukur. Saya tidak bisa seperti Pak Joko. Tapi saya melengkapi. Pak Joko di Modanan, saya di Jagungan. Pak Pendeta Sunarman di Sumberingin. Saya juga tidak bisa seperti Pak Su. Nah, tidak bisa. Tetapi ada tempat lain yang paling cocok, paling pas dan indah menurut kacamata Tuhan. Dan kita saling bersinergi, bergandeng tangan, ibarat bangunan yang kokoh, yang tak terguncangkan oleh waktu, tak terguncangkan oleh cuaca, tak terguncangkan oleh pandemi corona, tak terguncang oleh krisis ekonomi, tak terguncangkan dengan gonjang-ganjing politik menghadapi pilpres yang semakin memanas. Untuk gara-gara saya diarani wong telu, saya 2, dan mungkin dan lain sebagainya. Itu Prabowo ke Gibran, atau Pak Mahfud ke Pak Ganjar. Tidak apa-apa, beda itu lumrah. Tapi jangan memutus tali persaudaraan kita. Setelah saya pakai garis-garis, saya sudah diarani pada itu seragam dari sekolah, garis-garis yang jadul itu uang pemerintah dan lain sebagainya. Dan mari kita akan belajar, Bapak Ibu Saudara, di mana saudara berada. Usahakan dengan berterus terang, jangan menutupi diri, jangan pura-pura dalam perahu. Bahkan jangan ada udang di balik batu. Kita akan belajar berterus terang. A katakan A, B katakan B, lek iya katakan iya, lek tidak katakan tidak. Ini Rasul Paulus kepada Timotius, kita menghadapi persoalan yang besar. Ini belum politik juga sangat panas waktu itu. Nero kurang apa? Orang Kristen sering difitnah. Orang ngebom kota diarani ngebom kota, padahal dia sendiri yang ngebom. Itu orang Kristen jadi bulan-bulanan waktu itu. Dan pesannya kamu harus berterus terang. Lek iya katakan iya, lek tidak katakan tidak. Dan terus terang memberitakan kebenaran firman Allah. Kamu menjadi apa? Entah kamu jadi emas, menjadi perak. Ibarat perabot itu engkau jadi dari batu, dari kayu, dari benda-benda yang lain. Dan kita bersyukur di perabot rumah tangga Bapak Ibu Saudara pasti ada yang dari kayu seperti mimbar ini, ada yang dari tanah, ada yang dari batu alam, ada dari perabot-perabot yang lain. Dan itu sesuai dengan fungsi perabot tersebut. Dan kita sebagai hamba Tuhan, Alkitab memberi penjelasan kepada kita bahwa kita ingin menjadi perabot yang mulia, perabot yang dipakai oleh tuannya untuk maksud-maksud yang mulia. Perabot itu harus menyucikan diri. Menyucikan dirinya berarti integritas harus terjaga. Karakter harus terjaga. Mau pengen jadi terhormat, diagem karo Gusti, dipakai oleh tuannya. Standarnya standar ilahi, bukan standar dunia. Track recordnya jelas, rekam jejaknya jelas, kualitasnya teruji. Nah, kualitas kita diuji seumur hidup. Hari ini belum, saudara. Mungkin masih lembar pertama. Bagaimana lembar pertama ini? Si abad 21. Bagaimana menghadapi abad 22? Menghadapi 100 tahun yang akan datang. Mungkin kita sudah tidak hidup, tetapi kita akan mewariskan legasi, warisan-warisan iman kepada generasi yang akan datang. Dimulai dari anak-anak kita, keluarga kita. Dan kita bersyukur Timotius ini bukan sembarangan, diberi mandat tugas
karena dia sudah seleksi alam. Enggak urung umur langsung diorbitkan, tidak. Ini diseleksi oleh neneknya Lois, ibunya Moinike, dipersiapkan dengan sebaik-baiknya untuk menjadi seorang pelayan yang takut akan Tuhan, yang cinta akan firman Tuhan. Jadi karakter teruji. Dan ini tidak tiba-tiba. Jadi jangan diprotes. Berarti usaha kita Pak, mengusahakan diri lalu memutuskan diri, itu karya Allah yang sudah lunas dibayar untuk kita sekalian. Tetapi Tuhan juga terus ingin agar kita berusaha, mengusahakan, mengejar, terus melangkah, terus bergairah. Ada terobosan-terobosan baru dalam hidup kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Lalu dari ayat yang ke-20 dan 21 ini luar biasa. Kalau orang ingin menjadi perabot yang mulia, yang dipakai oleh Tuhannya, dia harus terus belajar, terus bersemangat, terus memiliki kerinduan-kerinduan dalam hidup lebih dekat dengan Tuhan, ada komunikasi dengan Tuhan. Dan kalau orang ada komunikasi dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, sehingga ayat sebelum yang dibaca menjadi perabot rumah tangga yang mulia ini, Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, Tuhan mengenal siapa hamba-hambanya. Jadi kita bersyukur. Lek Tuhan sudah kenal kita, awake dhewe ora usah bingung-bingung. Orang kenal, tidak kenal Pak Dewan tidak apa-apa, tidak kenal Pak Bupati tidak apa-apa, tidak kenal Pak Birowo, tidak kenal Pak Gatot Sunu, tidak kenal dengan calon wali kota, tidak apa-apa. Yang penting Tuhan sudah kenal di mana kita berada. Ini sudah cukup, saudara. Sudah cukup. Dia mau apa nih? Lek hanya kenal Pak Jokowi, Pak Jokowi tidak lengser, tinggal tunggu bulannya saja dia sudah mantap. Mau wali kota, gubernur, mau ada orang mengandalkan gubernur, padahal sudah purna, bupati sudah purna, dewan sudah purna. Tetapi Allah di dalam pribadi Yesus yang beri mandat kepada kita, yang memanggil kita, yang menempatkan kita, dia kenal kita, kenal suamimu, kenal anak-anakmu, kenal biaya hidupmu berapa, Tuhan tahu. Tidak usah khawatir, serahkan hidupmu kepada Tuhan, dia yang akan bertindak. Boleh Tuhan kenalnya aku lah, bingung-bingung dalam pelayanan, dimanapun kita berada. Kita hanya Allah untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan saya bersyukur Tuhan kenal biaya untuk anak pasti Tuhan juga sediakan. Terbukti saya juga tambah kesaksian Pak Joko, anaknya juga kuliah, anak saya sudah tamat kuliah tahun ini. Tuhan juga sediakan. Tinggal menunggu pekerjaan, belum duit, teman hidup belum punya, masa depan belum tahu, diserahkan kepada Tuhan. Untuk pekerjaan anakku sik nganggur, anakku urung di pacar, anakku urung masa depannya sik mati suram. Tapi tidak apa-apa. Saya bersyukur punya teman masa depan cerah, dan masing-masing kita punya masa depan cerah bersama-sama. Amin. Begitu. Jadi Tuhan tahu di mana kita berada. Tuhan sudah menempatkan kita di mana posisi kita, dan Tuhan juga tahu kebutuhan kita. Bahkan yang kita takutkan kan masa depan. Kita sudah purna tugas bagaimana?
Kalau kita usia sudah 60 tahun bagaimana? Tapi ada bocoran ini. Bocoran dari A1 ini. Musuh oleh pelayan Allah sampai sak kuatmu. Imbuh yo oleh. Diperpanjang yo monggo. Pelayanan, luas pelayanan itu. Dan kita belajar dari Rasul Paulus kepada Timotius ini, pelayanan tidak hanya terkungkung di mimbar yang kecil ini. Pelayanan tidak hanya dibatasi oleh tembok 4 persegi panjang ini. Tapi dunia membutuhkan pelayanan kita. Dunia membutuhkan pelayanan kita yang dipercayakan kepada kita. Sehingga dengan ini kitab Efesus pasal yang keempat ayat 11, 12 dia katakan, Dialah yang berikan baik rasul-rasul, nabi-nabi, guru-guru, pengajar, gembala-gembala untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Kita dipanggil untuk memperlengkapi, tugas kita ini memperlengkapi. Mulanya saya senang jadi seksi perlengkapan. Saya ini hanya melengkapi, saudara. Melengkapi, tidak bisa yang bergaya uang sembarang diangkat, tidak bisa. Saya hanya melengkapi pekerjaan yang besar ini. Dan Tuhan tahu di mana saya harus melengkapi, di mana yang masih bolong, yang masih perlu ditempel, mana yang perlu didandani, mana yang perlu diperbaiki. Saya ada di sana untuk belajar bersama-sama menjadi pelengkap-pelengkap rumah Tuhan yang besar ini, karya Tuhan yang ajaib yang besar yang harus kita kerjakan bersama-sama. Dan jawabannya ada di garis depan. Saudara yang maju, ojo koyo makelar, ayo maju kenyang kowe rono. Tapi kita yang harus berkarya sesuai dengan potensi kita masing-masing di ladang pelayanan, di lokasi saudara di mana Tuhan memanggil, beserta dengan suami istri, anak-anakmu melayani di sana. Dan saya percaya masih banyak tugas yang belum selesai yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kalau kita sudah punya jemaat, punya gedung, punya pastori, punya sepeda motor, apa sudah cukup? Biasanya kalau saya kipas-kipas supaya enak kayak di gedung, di istri, di anak-anak juga mantu mentas kabeh sudah selesai. Belum, masih banyak tugas yang Tuhan titipkan kepada saudara. Dan saya juga rindu tambah kesaksian lembaga pendidikan PAUD dan TK bimbingan belajar. Jadi pelayanan tidak hanya di mimbar, tapi juga pelayanan di bidang edukasi pendidikan. Oleh karena Tuhan juga memanggil guru-guru, gembala-gembala, pengajar-pengajar untuk memperlengkapi. Dan saya percaya panjenengan sedaya, teman-teman yang kami kasih, yang kami banggakan, punya keunggulan di bidang main keyboard, dalam bidang olahraga, dalam bidang matematika, dalam bidang fisika, kimia, biologi, ada dokter, ada bidan, ada perawat, bahkan ada di UMKM, di koperasi, di lembaga-lembaga keuangan. Itu halal di tangan orang yang sudah dipakai oleh Tuhan, yang Tuhan sudah kuduskan. Bila orang kudus ingin mendi, dia menggagai perkara, saudara. Nengok pendidikan iso korupsi, nengok kehakiman iso korupsi, nengok apa sing tidak iso korupsi. Nek gereja saja bisa, neng dina yang tidak. Jadi caleg, jadi gubernur, bupati, wali kota sampai ke 20 saja. Potensi ada, potensi kecurangan, potensi ada di mana saja, di semua lembaga. Tidak ada yang steril, sudah. Dan kita juga punya kesempatan yang sama. Tinggal kita mau menggunakan yang bagaimana. Seperti Adam dan Hawa sudah diberi fasilitas, urip kudus diberi fasilitas. Neng arep urip ora kudus monggo. Jadi pilih. Hari ini kesalahan Adam dan Hawa jangan terulang kembali. Tapi bersyukur ada Adam kedua, yaitu Yesus Kristus yang menjadi pribadi yang sempurna, yang telah
menciptakan kita, yang telah mengukir kita, yang telah memanggil kita dijadikan rekan sekerja Allah, untuk dijadikan perabot-perabot rohani di ladang Tuhan, di ladang misi, di ladangnya yang demikian luas ini. Sehingga tugas kita harus pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan katalah aku menyertaimu sampai kepada akhir zaman. Selamat melayani, selamat berkarya sesuai dengan potensi Bapak Ibu Saudara masing-masing, menjadi apa saja, entah terlihat atau tidak terlihat, entah itu sembunyi-sembunyi, lakukan itu semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita tunduk kepala kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk pagi hari ini. Kami belajar firman-Mu, suara hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan. Biarlah Roh Kudus memberi penjelasan kepada kami, untuk kami belajar menjadi perabot yang mulia, yang dipakai tuannya untuk maksud-maksud yang mulia. Dan kami terus berusaha bersama dengan Tuhan menjadi rekan sekerja Allah. Dan kami bersyukur Engkau Allah yang Immanuel, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Kami kembalikan kepada MC. Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu, kita menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah ini boleh menjadikan semangat atau motivasi kita sebagai seorang hamba Tuhan. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk ucapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Untuk Mbak Nika bisa membantu. Kita pujikan segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Nanti setelah ini saya serahkan kepada Pak Heri ya, sekalian doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih kepada-Mu. Kami boleh dipercaya kembali untuk memberikan sebagian dari berkat Tuhan. Biar Tuhan balas dengan lipat kali ganda sesuai dengan janji Tuhan. Apa yang kami bawa, adalah
Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Philip dan juga Bapak Pendeta Joko yang sudah secara mendadak ya dikasih tugas untuk melayani pagi hari atau siang hari ini. Ya, pengumuman saya berharap untuk tahun 2024 boleh Bapak Ibu Saudara ada yang mungkin pengen ketempatan. Saya belum nunjuk, tapi kalau ada yang sudah mau rindu ketempatan, daftarkan saja ke saya. Untuk diketahui bulan depan di tempatnya Pak Martinus ya, Pak Martinus ya. Bukan di rumah tuh, GUP. GUP Geger ya, GUP Geger. Ya nanti yang bertugas diusahakan nanti acaranya ya semacam Natal gitu Pak ya. Karena bulan Desember jadi dibuat nuansa Natal gitu. Terus nanti yang rencana Januari di Keduyo, tetapi tadi ada informasi dari hamba Tuhan yang bersangkutan Pak Marimono diundur bulan Februari. Iya, jadi Januari masih kosong. Kalau mungkin ada, kalau bisa karena ini di gunung, besok di gunung, kalau bisa di kota gitu ya untuk bulan Januari. Saya harapkan bisa nanti ada yang siap untuk ketempatan dan karena Mani kan bulan berapa? Enggak, Mani kan mau ada acara ulang tahun pernikahan. Ya? Loh sudah saya catat loh. Kan minta ya. Ya itu nanti ada door prize-nya juga. Gitu ya. Terus katakan kerja Januari. Belum Pak. Oke, masih 1 bulan lagi, nanti kita cari lagi. Ya, saya berharap untuk bulan depan bisa jumlah kehadiran bisa banyak. Ya, kita berdoa terus ya. Sekarang cuaca sudah mulai berubah. Kalau baru minggu kemarin hujan, saudara ya. Dan menghadapi ibadah pun juga hujan, tapi puji Tuhan ya, walaupun banyak yang pamit, tapi ya masih banyak yang datang. Jadi ya bersyukur dan kita doakan selalu jemaat-jemaat kita agar mereka boleh sehat. Masalahnya pancaroba seperti ini ada aja gitu ya, ada sangat penyakit yang bisa timbul, entah gatal, batuk dan lain sebagainya. Walaupun itu semua kecil-kecil, tapi juga kita berdoa supaya mereka boleh sehat. Kita pun juga sehat sebagai hamba Tuhan, bisa melayani jemaat dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi nanti saya mau share lagi untuk siapa yang mau mengisi kegiatan di tahun 2024 agar selama 1 tahun bisa terisi dan kita bisa bersama-sama bersukacita dalam persekutuan garis depan. Mungkin tidak ada tambahan pengumuman lagi. Ya, kita masuk dalam doa syafaat. Kali ini saya mau minta tolong hamba Tuhan wanita-wanita untuk doa ya kepada yang baru saja ditabiskan ya, Mbak Meta nanti berdoa untuk Tulungagung. Ya, kita berdoa juga untuk perpolitikan yang semakin panas nih ya. Ya, kita doakan Tulungagung dan sekitarnya. Nah, hal-hal yang bersifat duniawi ya nanti maaf ya
Ibu Titi nanti yang bersuatu hati gereja-gereja gitu ya. Kita doakan yang di gereja-gereja supaya gereja-gereja tetap eksis di tengah hujatan-hujatan sekarang ini ya, memang sangat-sangat berpengaruh ya. Ya, kalau kita tidak hati-hati ya jemaat kita bisa jadi juga terpengaruh. Sebenarnya yang benar di mana ya? Yang terang sana, yang kena dampaknya Indonesia gitu. Kita doakan supaya gereja-gereja semua panen jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Dan doa berkat nanti dengan kasih Kristus Bapak Apolos nanti doa berkat untuk kita. Kami dah semua boleh berdiri dan ibu-ibu dan Pak Apolos bisa maju di depan berdoa syafaat untuk kita semua. Mari kita sama Bu Titi. Mungkin informasi saya masih belum paham. Kemarin dilantik di bus di mana? Mojo. Di sana. Jadi gubernur di sana. Oh bukan. Oh. Tempatnya di sana. Oh gitu. Ya, di nama Tuhan. Kita berikan satu pujian. Kami naik dan bersyukur padamu. Mungkin terjadi di tengah
dan akan ada pemilihan yang kami laksanakan pada tahun depan. Tuhan, Engkaulah yang akan menolong kami. Engkaulah yang akan menolong kota Tulungagung tercinta ini. Demikian juga Tuhan, kota Tulungagung ini sekiranya juga boleh diberkati dengan berkat yang berlimpah-limpah daripada Engkau Tuhan, dengan berkat kesejahteraan, dengan berkat kemakmuran yang daripada Engkau sendiri. Kami juga pada saat siang hari ini Tuhan, kami juga sekali lagi menyerahkan, mengingat Tuhan Yesus untuk banyaknya hamba-hamba Tuhan juga yang ada di kota kami Tulungagung ini. Sekali lagi kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di kota Tulungagung ini. Tuhan, Engkau berkati dengan berkat hikmat dan kebijaksanaan, berkat dengan berkat-berkat kekuatan, berkat kesetiaan di dalam pelayanan mereka. Tuhan, Engkau berkati hamba-hamba Tuhan yang pada saat siang hari ini Tuhan sedang ada di dalam kelemahan, baik itu kelemahan tubuh, baik itu kelemahan iman, mungkin ada di dalam keputusasaan. Tuhan, pada saat siang hari ini kami berdoa untuk mereka semua. Tuhan, Engkau kuatkan mulai hari ini. Tuhan, Engkau bangkitkan seluruh semangat di dalam setiap diri hamba-hamba Tuhan di Tulungagung ini, untuk kami boleh bersama-sama melayani di kota Tulungagung ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang sedang mengalami problema-problema dan permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi yang tidak kami ketahui secara detailnya, tetapi kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang pada saat pagi hari ini mungkin ada di dalam sebuah tekanan-tekanan, yang ada di dalam penganiayaan, dalam kesulitan pengajaran dan sebagainya. Tuhan, Tuhan Yesus sendiri yang akan menolong dan menguatkan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Sekali lagi kami menyerahkan kota Tulungagung ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kiranya Tuhan Yesus yang akan tetap terus memimpin, terus menolong, dan terus mengurapi kota Tulungagung ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Terima kasih Bapak di surga, mengucap syukur buat kesempatan yang indah pada siang hari ini. Kami pun memohon berkat, mohon doa Tuhan bagi bangsa negara kami Indonesia, di mana saat ini situasi kondisi mendekati pemilu. Tuhan, Engkau sendiri yang akan bekerja atas bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau tolong berikan pemimpin yang terbaik sesuai dengan rencana-Mu. Bahkan gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia boleh berperan dengan baik, karena Engkau yang menyertai gereja-gereja-Mu Tuhan. Biarlah kami juga menjadi satu warga negara yang baik, yang membela kebenaran, yang membela kebenaran-Mu Tuhan, sehingga Indonesia ini tetap Tuhan menjadi satu bangsa yang Engkau utamakan, yang Engkau istimewakan, sehingga Tuhan hujan pertobatan akan terjadi atas bangsa dan negara kami. Pakai gereja-gereja-Mu Tuhan, pakai kami hamba-hamba-Mu khususnya di garis depan ini, gereja-gereja kami yang mungkin memang gereja kecil, namun kami percaya Tuhan, ketika kami dengan tekun melayani, ketika kami boleh berserah sungguh-sungguh menjadi satu perabot-perabot yang dipakai Allah untuk guna pekerjaan yang mulia, maka Engkau akan pakai setiap kami. Engkau pakai setiap kami Tuhan untuk menjadi penjaring jiwa, menjadi duta-duta bagi jiwa-jiwa yang belum mengenal kepada Engkau. Mari Bapa di surga, biarlah melalui keberadaan gereja-gereja-Mu Tuhan memberkati bagi kota kami, memberkati bangsa kami, bahkan melalui kehidupan kami yang ada bersama-sama dengan Kristus, maka kemuliaan-Mu akan terjadi di bumi Indonesia. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih yang berkati kami semuanya hamba-hamba-Mu saat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau sudah limpahkan yang terbaik bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa di surga, demikianlah ibadah garis depan pada bulan ini. Kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke tempat pelayanan kami masing-masing.
Tuhan menolong kami dan memberikan kami kekuatan dan pengharapan dalam pelayanan kami di lingkungan masyarakat, di dalam berjemaat, di dalam gereja kami, baik kami yang ada di Sendang dan sekitarnya, juga kami yang kembali ke Tulungagung. Tuhan pimpin sertai kami di dalam kendaraan, jauhkan kami dari segala mara bahaya, supaya kami tiba di rumah kami dengan baik adanya, dan juga kami melaksanakan pelayanan kami dengan pertolongan dan kasih karunia Tuhan. Melihat situasi tantangan kami masing-masing berbeda-beda, tetapi Tuhan yang sudah memilih dan menetapkan kami di tempat kami masing-masing, di dalam denominasi kami masing-masing. Biarlah kami bertahan, biarlah kami tertanam di sana sampai selama-lamanya untuk menyaksikan karya-karya Allah ke depan. Kami menjadi satu tubuh Kristus dalam garis depan ini, untuk bergandengan tangan satu dengan yang lain, saling menguatkan, saling mendoakan, saling mengunjungi, dan juga saling memberikan kekuatan satu dengan yang lain. Terima kasih Bapak, kami akan kembali dari tempat ini. Kami menyerahkan tuan rumah di tempat ini, Pak Philip Supardi sebagai gembala di sini. Tuhan juga memberkati keluarga, pelayanan yang ada, juga Tuhan tambahkan hikmat, kekuatan, sukacita bagi hamba-Mu. Terima kasih, dan juga teman-teman yang tidak hadir di dalam keberadaan mereka, kesibukan mereka, Tuhan juga menolong supaya persekutuan yang akan datang bisa mengambil bagian bersama-sama. Kami hanya sebagai alat-alat yang tidak berguna, saling memperlengkapi, mendoakan, menguatkan, dan berkunjung satu dengan yang lain. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dan mengakhiri persekutuan ini. Bapak Ibu Saudara, marilah kita pulang, kita mengarahkan hati dan kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.